Informasi penting untuk para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan PKH maupun penerima bantuan BPNT di tahun 2023 ini. Nah, ada info penting di tanggal 1 hingga 10 Oktober tahun 2023. Nah, kira-kira jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 4 periode September-Oktober ini akan cair di minggu keberapa ya? Akan kita hitung perkiraannya ya di bulan depan ya. Dan kira-kira bank penyalur apa ya yang akan dicairkan duluan? Nah, juga akan kita bahas terkait mengenai skema bantuan PKH dan BPNT di tahap selanjutnya ya, tahap ke depan baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai info penting ya untuk para KPM PKH KPM BPNT mulai tanggal 1 hingga 10 Oktober 2023. Nah, ini silahkan disimak baik-baik agar para KPM PKH dan KPM BPNT juga mendapatkan bantuan berikut ini. Nah, dan juga akan kita bahas terkait ya semua tentang soal PKH, BPNT di tahap selanjutnya ya. Termasuk skema bantuan dan jadwal ya. Skema jadwal pencairan bantuan PKH baik yang lewat KKS ya untuk September Oktober maupun yang lewat PT Pos Indonesia untuk Oktober hingga Desember 2023. Nah, skema jadwalnya sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial ya. Kira-kira akan cair di minggu keberapa ya? Minggu pertama kah, kedua, ketiga, atau keempat ya? Berdasarkan hasil yang mungkin perkiraan mengacu di tahap sebelumnya. Dan juga kira-kira bank penyalur apa duluan yang akan dicairkan? Akan kita bahas dalam video ini, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal masih terkait mengenai bantuan sosial. Baik PKH, BPNT, dan juga bantuan yang lainnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, perlu diketahui Sobat YouTube, bahwasanya penerima bantuan sosial kayak PKH, BPNT, permakanan, kemudian bedah rumah seperti RST, Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan anak yatim piatu, kemudian ya PBI juga. Nah, itu semua data penerimanya ya, warga yang menerima itu semuanya wajib fardu ain, itu harus masuk data DTKS. Kalau tidak masuk data DTKS, mustahil orang tersebut bisa dapat bantuan yang sudah saya jelaskan atau sebutkan tadi ya. Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial ya, jenis-jenis bantuan yang sudah saya sebutkan tadi wajib harus masuk data DTKS. Ini sudah saya sosialisasikan berulang kali ya lewat video ini, lewat channel YouTube ini. Jadi banyak yang bertanya, saya kok nggak pernah dapat. Ya karena mungkin salah satu penyebabnya yang paling dasar, yang paling wajib itu mungkin belum masuk data DTKS. Nah juga harus digarisbawahi juga, walaupun juga sudah masuk DTKS, tidak semuanya dapat ya. Nah, di DTKS itu ada yang non-bansos ya. Ada warga yang non-bansos, ada warga yang menerima PKH, ada warga yang menerima BPNT, ada yang warga yang menerima PBI, ada yang menerima
permakanan atau yatim piatu. Wah, banyak sekali bantuannya ya. Nah, jadi tidak semuanya dapat ya karena ada kuota ya. Kuota penerima PKH ya itu adalah 10 juta keluarga se-Indonesia. Kuota penerima BPNT ada sekitar 18 juta keluarga se-Indonesia. Nah, yang masuk DTKS itu ya ratusan juta ya se-Indonesia. Jadi lebih dari kuota itu. Nah, tapi warga yang sudah masuk DTKS ini semuanya berkesempatan ya untuk mendapatkan bantuan sosial dan jenisnya berbeda-beda. Kalau PKH itu biasanya diambil dari warga yang masuk DTKS yang dari desil 1. Desil 1 itu tingkat kemiskinan paling rendah sendiri ya. Kemudian desil 2, desil 3 dan ada desil seterusnya. Nah, untuk PKH, BPNT itu biasanya desil 1, desil 2. Nah, itu ya, jadi tingkat kemiskinan yang paling rendah ya. Jadi itu ya Sobat YouTube, jadi nggak semuanya dapat ya. Dan juga yang dapat PKH juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Misal harus punya anak usia dini atau balita dalam keluarganya, anak sekolah, lansia minimal 60 atau disabilitas berat. Nah itu. Nah, bagi warga yang belum masuk data DTKS ya, bisa diusulkan asalkan punya KTP KK dan syaratnya ya harus masuk kategori miskin atau rentan miskin. Nah, ini bisa diusulkan, nanti bisa diusulkan apakah dapat PKH atau BPNT ya, yang belum masuk DTKS. Itu setiap bulannya dibuka pengusulannya, bisa pendaftarannya melalui pemerintah desa atau kelurahan. Ya, di situ nanti ada operator 6NG ya, di desa atau kelurahan. Nah, itu dibukanya setiap tanggal 15 sampai H-1 setiap bulannya ya. Jadi setiap akhir bulan, 1 hari sebelum akhir bulan. Nah, itu untuk pengusulannya. Dan pengusulannya itu juga harus ada berita acara melalui musyawarah desa atau kelurahan. Jadi dimusyawarahkan dulu oleh kepala desa, ketua BPD, kemudian tokoh masyarakat, ya pemangku wilayah tersempat, apakah benar orang ini layak untuk diusulkan. Nanti mereka semua tanda tangan ya. Dan juga rumahnya juga, ini syarat yang terbaru tahun 2023 ini harus difoto. Nah Sobat YouTube, jadi setiap bulannya itu selalu ada pemutakhiran data yang bisa dilakukan oleh operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan. Bisa memverifikasi layak dan tidaknya itu juga mulai tanggal 15 sampai H-1 setiap bulannya. Jadi agar bantuan ini tepat sasaran, jadi nggak selamanya ya penerima KPM itu dapat bantuan. Kalau sudah sejahtera, sudah kaya, mungkin juga sudah ada yang menjadi ASN, TNI Polri, atau di atas UMP gajinya dalam 1 KK, nah itu bisa ditidaklayakkan di 6NG dan bantuannya tidak cair lagi untuk tahap selanjutnya. Nah setiap tanggal 1 hingga 10 ya, termasuk tanggal 1 hingga 10 Oktober besok ini di tahun 2023, nah melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan ini bisa mengusulkan ya untuk penerima bantuan iuran PBI. PBI ini adalah Kartu Indonesia Sehat yang digratiskan dari pemerintah atau yang iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah ya untuk kelas 3 ya. Jadi PBI layanan kesehatan gratis ya bentuk bantuannya. Jadi bagi KPM PKH, KPM BPNT yang sudah masuk DTKS yang belum mendapatkan PBI dalam 1 KK-nya misalnya anaknya ada yang belum dapat atau suaminya mungkin dalam 1 KK. Tapi ini juga anak dan suaminya ini jika belum dapat PBI ya juga wajib masuk DTKS dulu. Tapi kalau sudah masuk DTKS ternyata belum dapat PBI, ini bisa diusulkan ya melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setiap tanggal 1 sampai 10 ya di setiap bulannya. Ada kabupaten kota yang menjadwalkan 1 sampai 12 setiap bulannya. Nah, itu ya jadwalnya. Dan untuk pemerintah desa kelurahan ya hanya bisa mengusulkan, nanti akan diverifikasi oleh dinas sosial dan juga harus menunggu kuota kosong ya. Jadi penerima PBI itu kan ada kuotanya juga. Kalau ada kuota kosong, jadi yang diusulkan nanti bisa berkesempatan untuk dapat PBI, kartu sehat yang gratis dari pemerintah. Nah itu jadwalnya. Kemudian terkait skema jadwal penyaluran, itu sudah diterbitkan surat terbaru dari Kementerian Sosial ya sejak beberapa bulan yang lalu, sejak waktu penyaluran PKH
BPNT di tahap periode Juli Agustus kemarin ya, itu ada 2 skema penyalurannya. Ada yang lewat KKS itu 2 bulan sekali, yang lewat pos itu tetap 3 bulan sekali. Jadi yang lewat KKS kemarin untuk Juli Agustus ya, yang lewat pos untuk Juli Agustus September. Nah, jadi sudah ditentukan, dan untuk KKS ini sedang menunggu pencairan yang di tahap 4, tahap berikutnya. Jadi September dan Oktober. Nah, kalau September Oktober berarti cairnya ya di bulan Oktober. Nah, nanti untuk yang lewat pos itu cair 1 lagi ya. 1 kali lagi, yakni untuk Oktober, November, Desember. Untuk yang lewat KKS berarti tinggal 2 kali lagi, September, Oktober, kemudian November dan Desember. Nah, yang lewat pos jadwalnya itu ya antara bulan Oktober, November, dan Desember. Tidak menutup kemungkinan bisa saja cair di bulan Oktober atau November ya. Karena mengacu pada penyaluran kemarin, ada yang cair di bulan Julinya. Tapi khusus untuk wilayah tertentu, biasanya ada momentum tertentu. Dan jadi kebijakan dari pusat itu, ya biasanya ada perintah dari Presiden untuk mempercepat, itu bisa saja. Ya, bisa saja di bulan Oktober atau November bisa saja dipercepat untuk penyaluran. Karena memang sudah masuk sudah masuk jadwal penyaluran ya, karena antara bulan Oktober, November, dan Desember. Tapi kalau untuk yang lewat KKS ini 2 kali lagi cairnya. Jadi untuk September, Oktober, insya Allah ini Oktober ya, keyakinan saya Oktober akan dicairkan, nanti November, Desember cair lagi ya. Nah, untuk di bulan Oktobernya kira-kira tanggal berapa ya PKH dan BPNT tahap 4 yang lewat KKS ini cair lagi? Ya bisa saja di minggu-minggu kedua, ketiga, atau yang paling terakhir keempat, atau mungkin yang biasanya masuk data bayar terakhir ya bisa dicairkan di bulan Novembernya. Nah, itu bisa saja terjadi, biasanya susulan itu ya. Nah, jadi itu ya. Dan juga untuk bank penyalurnya, bank apa yang akan cair duluan? Kalau mengacu di tahap kemarin itu yang cair duluan di Bank Mandiri, kemudian diikuti BRI, BSI, dan BNI ya. Nah, apapun yang cair duluan di tahap 4 nanti bulan Oktober, ya nanti tinggal menunggu, melihat ya, nyimak dulu ya, nanti kita infokan lebih lanjut jika ada yang sudah cair di salah satu bank penyalur. Kalau yang punya akses mobile banking, SMS banking ya, di Livin Mandiri, nah itu bisa dipantau sewaktu-waktu ya, jadi siap-siap saja di bulan Oktober sering memantaunya ya, untuk yang sudah punya akses layanan tersebut. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.